itu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Hai Selamat adik-adik. pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Kakak. Selamat pagi adik-adik yang di semuanya. rumah. Selamat hari Minggu juga ya. Selamat hari Minggu juga Kak. Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana keadaannya semuanya, sehat-sehat kan? Pasti sehat-sehat ya nggak? Kakak sehat kan? Sehat Kakak juga dong. pasti sehat ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pelayan firman kita pada hari ini adalah Kak Bintang. Dan kakak ditemani oleh Kak Mike Putu. Hai adik-adik. Dan sebagai pemain gitar kita adalah Kak Joshua Genta. Ya. Oke kita adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk pujian yaitu bersyukurlah. Yuk. Lebih semangat ya kita nyanyi. Haleluya, ku memuji Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lebih semangat dong. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yo. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Na na na
Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kita, Bapak. Pimpin sertalah hati dan pikiran kami, Bapak, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan baca Mazmur. Boleh disiapin dulu Alkitabnya dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Boleh disiapin dulu Alkitabnya. Oh iya Kak, kita harus ingatin adik-adik juga, jangan membaca dari handphone. Tuh. Tapi dari harus dari Alkitab loh. fisik ya. Jadi harus dari Alkitab ya, jangan membaca dari handphone ya. Ingat, handphone ditiadakan dulu hanya untuk menonton YouTube. Ya. Oke. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judulnya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kita sudah baca Mazmur. Kakak mau bagi berkat nih buat minggu ini ya Kak ya? Iya dong. Kakak dulu ya. Banyak berkat dong Kak. Amin, puji Tuhan banyak berkat ya. Iya. Oke, sampai sekarang kita udah berapa bulan ya Kak di PSBB ini? Kayaknya hitungan bulan ya, 4 bulan ya. Iya, udah 4 bulan ya. 4 Lama bulan, banget. Akhirnya kakak bisa keluar rumah selama 4 bulan itu dan bisa melayani adik-adik di sini. Suatu berkat yang puji syukur sekali ya Kak ya, kakak bisa keluar dari rumah dan melayani adik-adik. Itu sih berkat yang kakak bisa sampaikan, bisa ceritain ke adik-adik. Mungkin ada dari Kamai? Langsung nembak nih. Iyalah, harus. Nah, sebelum Kamai kasih ingat dulu adik-adik. Jangan lupa ya, untuk bagi berkat adik-adik di grup lain kita dan DM IG kita. Ya, betul. Oke. Ingat kan ada grup lain kita dan IG kita. Nah, di situ kirim di situ, oke? Ditunggu ya, jangan lupa. Ya, sebelum Kakak absen juga nanti. Sebelum Kak Joshua ngomong, Kak Mike dulu deh. Ya, Kak? Ya, boleh ya. Oke tuh, adik-adik. Berkat kakak banyak. Kalau dihitung-hitung banyak. Banyaknya segimana Kak? Banyak, besar sekali. Jadi berkatnya tuh yang pertama loh, ada sekian-sekian. Yang pertama itu masih diberikan napas kehidupan. Amin. Masih diberikan napas kehidupan. Yang kedua adalah masih diberikan senyum yang indah untuk adik-adik yang lagi ibadah di rumah. Karena adik-adik kan kenal kakak itu selalu memberikan senyum yang terbaik tanggal itu. Karena itu tanggal itu pakai bahasa Ambon dong. Bahasa Indonesia Kak. Karena itu adik-adik jangan lupa berikan senyumnya juga. Karena itu adalah berkat yang Tuhan kasih yang gak punya orang lain, hanya punya adik-adik. Jadi harus bagi berkat itu kepada orang lain juga. Seperti yang kakak bagi kepada Kak Selly maupun Kak Joshua. Oke adik-adik, nah sekarang juga kakak punya berkat yang lain yaitu kesehatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus kasih. Habis itu keluarga di masa-masa pandemi ini, tapi masih diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, masih diberkati Tuhan. Dan yang terutama kakak yang tua, bukan kakak tua ya, kakak yang nomor 1, itu udah mulai terjun lapangan lagi, udah ke lapangan lagi untuk kerja. Puji Tuhan banget karena dalam 3 bulan, 4 bulan ini merasakan yang luar biasa. Finansial dan lain-lain itu luar biasa. Berat banget ya Berat banget Kak. Tuh, untuk yang kali ini 3 bulan ini luar biasa. Ketika kakak dengar kakak pertama kakak Mike itu udah mulai kerja lagi, wah
puji syukur yang Kak Mike bilang kepada Tuhan. Karena itu mau tidak mau adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa luar biasa. Amin. Tuhan itu punya apa ya, keajaiban yang luar biasa yang orang lain sudah berpikir udah gak punya apa-apa lagi ketika habis pandemi. Ya, sekarang masuk new normal, tapi bukan apa-apa. Percaya dan yakin bahwa Tuhan masih sama-sama dengan adik-adik. Karena itu jangan takut mau nilai, mau ujian online, habis itu mau UAS online, habis itu mau apa online lagi. Wisuda online, Kak. Wisuda online. Adik-adik yang mau lanjut naik kelas 3 atau naik jenjang juga online juga. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Sama seperti yang kakak rasa juga itu berkat kakak untuk adik-adik. Jadi jangan lupa bagi berkat adik-adik, kakak tunggu loh. Ditunggu ya di Line dan di Instagram juga. Yap, benar sekali. Kakak sekarang mau dengar nih Kak dari itu juga Kak Mike juga mau dengar nih. Udah lama gak lihat Kak Joshua. Boleh nih Kak. Berkatnya puji Tuhan banget ya, udah bisa melayani lagi di sini, udah apa ya, masih bisa diberi kesehatan gitu ya di tengah situasi kayak gini. Puji Tuhan juga tadi kan kakaknya Kak Mike udah bisa kerja. Iya dong. Ini mama aku juga udah bisa kerja. Wah, puji Tuhan banget. Berarti semuanya kembali normal ini ya. Iya, kembali normal. Tentunya dengan protokol kesehatan yang tepat. Itu aja sih. Terima kasih Kak Jo. Ya, akhirnya bisa kerja juga ya. Iya. Selama 3 bulan di rumah aja. Hampir Terus 4 bulan masuk kantor kerasa kayak karyawan baru gitu loh. Udah ngeblank semuanya, lupa. Tapi bersyukur kita masih diberi kesehatan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ayat yang ketiga ya. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Bintang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng sama kakak di ibadah gabungan kelas Eka dan kelas Dwi. Oke, sebelum kita masuk ke kelas gabungannya sekarang dan masuk pada firman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapa. Sebentar hamba-hambamu ini akan membagikan firman-Mu ya Bapa. Kau sertai hamba-Mu ini dan Kau sertai juga ya Bapa adik-adik yang akan mendengarkan daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami akan siap untuk mendengarkannya Bapa. Hanya dalam Mu saja kami ucapkan amin. Oke adik-adik, apa kabarnya nih? Selama minggu kemarin diisi firman-nya oleh Kak Dinda tentang kasih dan juga firman, tentang iman.
tentunya. Dan sekarang bareng sama Kak Bintang kita akan baca dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Oke? Adik-adik dibuka dulu dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 6, disiapin dan diingat bacanya jangan dari HP ataupun dari tab atau dari yang lainnya, tapi dari Alkitab ya. Kakak juga udah nyiapin nih. Oke? Kita akan baca bareng-bareng, adik-adik di rumah, dan kakak akan bacain di sini. Kakak baca mulai dari judulnya dulu, oke? Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberang Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada daripada lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Begitu panjang adik-adik, dari ayat 1 sampai ayat 26. Di sini menarik banget kalau kakak baca dari ayat 1 sampai ayat 26. Dari Mazmur ini adik-adik, kakak bisa tahu nih bahwa Mazmur ini adalah Mazmur dari perasaan hati dengan penuh sukacita dan penuh bersyukur adik-adik. Karena Mazmur itu terbagi dari dua kelompok berdasarkan perasaan hati. Yang pertama adalah yaitu perasaan hati yang sukacita dan penuh pengharapan syukur terhadap Tuhan dan berharap Tuhan itu selalu ada di dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah perasaan hati yang kecewa, marah, dan juga gusar karena dia mengharapkan Tuhan selalu ada di hidupnya, tapi dia merasakan bahwa Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Itu adik-adik. Tapi di Mazmur 136 ini adalah Mazmur yang penuh dengan pengharapan, bersyukur, dan juga sukacita. Dan dari Mazmur 136 ini kita tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang berbalas-balasan. Ya kan? Dari bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu adalah termasuk Mazmur yang berbalas-balasan. Tapi di sini ada hal-hal menarik. Begitu panjang, ada 26 ayat. Tapi di sini ada beberapa yang diulang. Pasti adik-adik juga yang tadi ikut baca bareng kakak tahu yang diulangnya itu adalah kata-kata apa dan juga di bagian-bagian mana. Coba adik-adik baca lagi, apa sih kata-kata yang diulang di Mazmur 136 ini dari ayat 1 sampai 26. Coba baca lagi. Yang diulang adalah ini adik-adik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Betul adik-adik, diulang sebanyak 26 kali sesuai dengan ayat yang kita baca pada hari ini. Kenapa sih diulang ke 26 kali yang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ini? Karena kalau kakak baca dari sini, kakak bakal ngasih tahu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ini memberikan unsur ataupun memberikan makna, yaitu Tuhan tuh selalu setia kepada kita adik-adik, terutama kepada kita yang selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena selama-lamanya kasih setianya, berarti kasih setianya itu adalah keabadian yang kekal adik-adik. Dan Tuhan tuh gak akan ninggalin kita walaupun kita sering lupa sama Tuhan ataupun kita sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan selalu berada di sekitar kita dan di dekat kita adik-adik. Jadi diulang sebanyak 26 kali ini, Tuhan pengen ngasih tahu ke kita bahwa kasih setia Tuhan itu bersifat abadi dan kekal adik-adik. Jadi adik-adik gak usah khawatir bahwa akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kayak tadi 2 macam mazmur itu, yang satu tentang sukacita dan yang kedua yaitu tentang marah, kecewa, dan mengharapkan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Tapi dia mengidentifikasikan bahwa Tuhan tuh gak ada di dalam hidupnya adik-adik. Jadi diulang ke 26 kali ini, ingetin lagi bahwa Tuhan tuh selalu ada di dekat kita, entah itu di dekat doang ataupun selalu ada di hidup kita, terutama di hati kita adik-adik. Jadi Tuhan tahu gimana pengharapan kita, tahu isi hati kita, tahu segala apa yang kita pikirin adik-adik, gak cuma isi hati kita. Dan yang kedua adalah, kenapa diulang 26 kali? Karena kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau tadi adalah setianya Tuhan kepada kita, kok ini adalah kasihnya. Ya kan? Gak cuma janji Tuhan, tapi kasih Tuhan selalu berserta kita, dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang adik anggap tidak mungkin. Yaitu kayak sesuatu yang mungkin adik-adik, wah kayaknya gak mungkin nih aku bisa dapetin itu. Tapi kalau misalnya kita berharap kepada Tuhan dan setia tulus memuji Tuhan, Tuhan tuh pasti akan menghadirkan sesuatu yang ajaib adik-adik, di luar dari kemampuan kita. Dan itu Tuhan tuh selalu setia dalam hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah keabadian kasih setia Tuhan harus selalu dinyanyikan dan juga disyukuri, ataupun dipuji dan juga disyukuri adik-adik. Jadi walaupun kita sudah tahu Tuhan Allah selalu berserta kita, Tuhan Allah selalu ada bareng sama kita, tapi kita jangan lupa bahwa kita juga harus memuji dan juga bersyukur kepada Tuhan adik-adik atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Entah itu dari hal-hal yang selalu kita rasakan, bangun pagi, bisa bernafas, bisa bertemu sama teman-teman, walaupun sekarang sulit ya ketemunya di Zoom ataupun di aplikasi lainnya adik-adik. Tapi di situ kita bisa bersyukur untuk bisa terus bertemu dengan semuanya dan juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang selalu kita lakukan adik-adik. Mungkin dari adik-adik semua, kalau sekarang lagi di rumah aja, ngerasanya kayak bosen banget nih di rumah, ya kan? Sekolah dari rumah, semua dari rumah. Tapi itu patut kita hargai, karena masih banyak di luar yang gak bisa ngerasain sekolah kayak kita. Gitu adik-adik. Dan juga gak cuman hal menarik dari bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, tapi ada juga hal yang diulang sebanyak 8 kali. Kalau tadi yang pertama adalah diulang sebanyak 26 kali sesuai dengan ayat yang kita baca, yaitu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi yang ini diulang 8 kali adik-adik. Apa coba? Coba dibaca lagi adik-adik dari ayat 1 sampai ke 26. Benar, ke 26. Coba dibaca lagi. Kalau tadi adalah mengisyaratkan ataupun memberitahu kita bahwa kasih setia Tuhan selalu beserta kita. Kalau yang ini adalah udah ketemu? Oke, kakak kasih tahu. Yang diulang sebanyak 8 kali adalah ungkapan kepada Dia adik-adik. Di ayat mana aja sih kak? Di ayat 4, di ayat 5, 6, 7, 10, 13, 16, dan juga 17. Cukup banyak ya, karena 8 kali. Oke, kakak akan baca ini. Kenapa sih dari ayat-ayat itu nih, kak? Dan juga kenapa sih harus 8 kali? Oke, ungkapan kepada Dia diulang sebanyak 8 kali di ayat 136 ini, dari ayat 4. Yaitu ayat 4 yaitu melakukan keajaiban yang besar adik-adik. Kalau tadi kita udah
ngasih tahu, kakak udah kasih tahu juga ke adik-adik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan tuh setia sama kita dan akan melakukan hal-hal besar dan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Dari ayat 4 ini juga sama nih adik-adik, ungkapan kepada dianya itu siapa sih? Ungkapannya itu kepada Tuhan adik-adik, yaitu Tuhan selalu melakukan keajaiban yang besar. Oke? Dan juga kita lanjut ke ayat 5, yaitu ungkapan kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Dan selanjutnya ayat 6, yaitu yang menghamparkan bumi di atas air. Ayat 7 yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Dari ayat 4 sampai ayat 7 yaitu mengungkapkan bahwa kuasa-kuasa Tuhan itu sangat luar biasa dengan memberikan alat-alat penerang yang sangat luar biasa, entah itu matahari, bintang-bintang, dan juga bulan. Dan kuasa Tuhan gak cuma membentuk itu semua, tapi kuasa Tuhan juga memberikan semua yang kita butuhkan. Kayak langit, menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, menghamparkan bumi di atas air. Itu adalah semua yang kita butuhkan, dan Tuhan memberikan itu semua dengan kuasa dan juga kekuatannya. Itu dari ayat 4, 5, dan 6, dan 7. Dan juga di adik-adik. Kita mulai lagi di ayat 10, karena ini 8 kali. Ayat 10 yaitu yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dengan tangannya yang kuat. Ayat 13, yang membelah laut Teberau dan menyeberangi Israel dan mencapakan Firaun. Di ayat 16, yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Ayat 17, yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia dan mengingat dan membebaskan memberikan roti adik-adik. Kalau tadi di ayat 4, 5, 6, dan 7 memberitahukan bahwa kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi adik-adik nggak usah khawatir dengan segala kuasa Tuhan tentang adik-adik ataupun tentang kuasa Tuhan lainnya. Kalau misalnya dari ayat 10, 13, 16, 17, di sini pemazmur ingin memberitahukan bahwa di sini adalah cerita-cerita dari bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan. Entah itu dibebaskan dari tanah Mesir, entah itu tentang perjalanan di padang gurun, kemenangan dalam setiap peperangan, melawan Raja Og dari Basan, dan juga yang lain-lainnya adik-adik. Maksudnya apa sih dikasih tahu dari riwayat orang-orang Israel ini? Maksudnya adalah dari sini, walaupun kita dalam segala kesusahan, kesukaran, tapi Tuhan tuh tetap setia. Balik lagi, Tuhan tuh setia, dan juga Tuhan tuh satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan adik-adik. Jadi dari itu Tuhan tuh setia mendampingi kita. Karena kekuatan Tuhan tuh sangat luar biasa, jadi Tuhan tuh bisa mendampingi kita yang entah di jalan mana nih adik-adik dan sedang melakukan apa, ya kan? Di dalam perjalanan yang susah, entah itu baik, Tuhan tuh selalu setia adik-adik. Sama nih, sama yang dikasih tahu di ayat 10, 13, 16, 17. Pemazmur di sini pengen ngasih tahu bahwa di setiap kesukaran Tuhan tuh memberikan sesuatu yang luar biasa. Entah itu kesabaran, entah itu kekuatan juga adik-adik. Dan tujuannya adalah mengingatkan kembali bangsa Israel tentang karya pembebasan, penyelamatan, dan penyertaan Allah di kehidupan manusia. Nggak cuma di kehidupan bangsa Israel, tapi di kehidupan kita zaman sekarang, Tuhan juga selalu berserta dalam pembebasan, penyelamatan, penyertaan Tuhan di kehidupan umatnya adik-adik. Tadi ada dua nih yang diulang-ulang, 26 kali dan 8 kali. Tapi ada hal menarik lagi nih adik-adik. Dari Mazmur 136 ini ya. Jadi Mazmur 136 ini disebut juga Halai Agung. Dan terdapat 3 keistimewaan yang tadi kakak udah kasih tahu 2 diantaranya. Dan ini yang ketiga adalah ajakan bersyukur yang diulang 4 kali adik-adik. Di mana aja sih ajakan bersyukur yang diulang ke-4 kali itu? Kok tadi ke-26 kali yang pertama. Yang kedua 8 kali. Dan yang sekarang ajakan untuk bersyukur yang diulang sebanyak 4 kali adik-adik. Dibaca lagi dari ayat mana aja? Oh tadi kita udah bahas dari ayat 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17. Dan juga ke-26 ayat. Kok sekarang 4 kali adik-adik. 3 di awal, 1 di akhir. Coba dibaca lagi sama adik-adik semua. Udah? Oke, kakak bakalan ngasih tahu. Yaitu 4 kali ajakan, 3 di awal dan 1 di akhir. Yaitu ayat 1, 2, dan 3. Tadi kakak udah pernah ngasih tahu nih. Kita baca bareng-bareng dari ayat 1, 2, dan 3. Oke? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Jadi, kalau tadi kita udah tahu bahwa kekuatan Tuhan itu kekal, besar, dan juga kita nggak usah khawatir, dan kasih setia Tuhan selalu beserta kita. Di sini kita juga harus tahu bahwa Tuhan, yaitu Tuhan kita hanyalah Tuhan yang satu, adik-adik. Dikasih tahu di ayat 1, 2, 3, kayak bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, itu ajakan bersyukur di ayat 1. Di ayat 2 adalah bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Di situ ajakan syukur yang kedua yang memberitahukan kita bahwa Allah, segala Allah itu cuma satu. Dan yang ketiga adalah bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Berarti tandanya walaupun kita di tengah-tengah perbedaan, ya kan, di lingkungan kita banyak yang perbedaan, mungkin perbedaan dari keyakinan, tapi kita harus yakin adik-adik, Tuhan kita itu satu. Tuhan kita itu adalah juru selamat kita yang akan selalu memberikan pertolongan yang setia kepada kita adik-adik. Jadi di sini diberitahukan lagi bahwa diajakan untuk bersyukur yang diulang keempat kali itu adalah mempunyai makna untuk memahami bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang akan melakukan keajaiban dalam kehidupan kita adik-adik gitu. Dan di sini pemazmur memberikan tiga istilah Ibrani yang merujuk kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yahweh, yang mengartikan bahwa itu adalah bentar, kakak baca dulu. Yahweh adalah yang mengisyaratkan tentang panggilan kepada Tuhan yang mengartikan kemuliaan. Yang kedua adalah Elohim, panggilan Tuhan yang mengartikan tentang maha kuasanya Tuhan. Dan kedua adalah Adonai, yang memberikan makna tentang keperkasaan Tuhan. Di sini ada pemazmur memberikan tiga istilah Ibrani adik-adik. Dan dari ketiga ini adalah mewakilkan dari setiap ayat yang mengajak kita untuk bersyukur dan juga memberitahukan bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Dan yang terakhir, karena 4 kali, yaitu ditutup dengan ayat ke-26. Oke, ayat 26 ini adalah bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi di sini adalah kita memberitahukan ajakan kita untuk bersyukur. Gak cuma bersyukur, tapi kita juga perlu namanya memuji Tuhan adik-adik. Dan memuji Tuhan perlu dengan kasih dari kita juga, nggak cuma dari kasih setia Tuhan, dan juga kasih dari kita berarti adanya iman di dalam diri kita, ya kan? Nih kakak bakalan kasih tahu, iman tuh sebenarnya yang sering kita bahas tuh apa sih? Kalau dari yang kakak tahu, iman tuh adalah suatu keyakinan yang sentral. Kakak baca nih ya dari internet ya, suatu keyakinan yang sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan kebaikan. Jadi iman adalah sesuatu hal yang bisa menentukan, kamu bisa tahu nih bahwa sesuatu hal itu bisa baik apa buruknya, yaitu dari iman kamu. Dan juga bisa berharap kepada Tuhan, yaitu dari iman kamunya juga nih adik-adik. Karena kita sudah tahu arti iman, dan kita udah punya iman itu sendiri, karena ini adalah halnya kayak setia seperti Tuhan, berarti ada keteraturan dalam kesetiaan itu. Kalau nggak ada keteraturan, nanti kita ada malesnya, ada kayak mager, ya kan? Aduh mager nih untuk puji-pujian, apalagi dicoba di tengah-tengah pandemi kayak gini adik-adik, dimana kita nggak ke gereja, kita ibadah online. Di situ perlu adanya kesetiaan dalam diri kita, yaitu tentang keteraturan iman adik-adik. Kakak pengen nanya nih, ada nggak sih dari adik-adik semua hal-hal yang menggoda ataupun kendala kita dalam hal tekun dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan? Ada nggak sih adik-adik? Mungkin kalau dulu kakak waktu sumuran adik-adik, dan juga mungkin sekarang juga ya, banyak sekali kendalanya adik-adik, apalagi di rumah ya. Entah itu mager, entah itu kakak pengen rebahan, ya kan, di era-era kayak gini tuh enaknya untuk tidur segala macam. Tapi kita perlu diingatkan kembali bahwa kita perlu memuji Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, entah apapun yang perlu kita syukuri, dari hal-hal kecil seperti bangun tidur, bisa ketemu orang tua, dan juga bisa melakukan hal-hal yang selalu kita lakukan, sekolah segala macam kayak gitu. Itu perlu disyukuri adik-adik, oke? Jadi adik-adik diingetin lagi, dicatat hal-hal apa aja sih yang menjadi kendala dalam seseorang melakukan memuji Tuhan. Gimana ya kata-katanya? hal-hal yang menjadi kendala seseorang dalam memuji Tuhan. Nah, itu dia adik-adik. Pernah gak sih? Mungkin pernah ya. Coba adik-adik diingat-ingat lagi hal-hal yang menjadikan kendala dalam memuji Tuhan. Dan yang kedua adalah pengalaman pribadi adik-adik dalam tekun memuji Tuhan. Itu tuh seperti apa sih? Ataupun ada hal-hal yang luar biasa banget dari adik-adik
tentang pengalaman pribadi dalam memuji Tuhan ataupun bersyukur pada Tuhan. Dan juga kalau tadi masih nyambung dari yang pertama, yaitu kendalanya, gimana sih cara menanggulanginnya, cara mengatasi gangguan-gangguan ataupun kendala-kendala dalam memuji Tuhan. Dari situ adik-adik kita tahu bahwa semua kendala-kendala itu, kalau misalnya adik-adik udah jawab semuanya, jawabannya adalah yang adik-adik tahu sendiri. Kalau misalnya dari kakak adalah cara mengatasi gangguan dalam memuji Tuhan, berarti iman kita harus kuat dulu adik-adik. Dan juga kita harus tahu bahwa Tuhan selalu berserta kita. Jadi kalau misalnya kita malas, Tuhan tuh pasti tahu adik-adik. Jadi cara mengatasinya adalah kita harus tahu nih keteraturan iman kita tuh gimana dalam mengatasi semua kendala-kendala yang ada. Begitu adik-adik. Jadi karena pembacaan kita cukup panjang hari ini dari Mazmur 136 ini, kakak akan simpulkan lagi nih adik-adik tentang bersyukur, tentang Tuhan adalah satu-satunya, tentang semuanya. Jadi intinya adalah kita tuh perlu memahami bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, dan Allah yang kita yakini adalah satu-satunya Allah yang akan melakukan keajaiban dan juga semuanya di kehidupan kita, anak-anaknya adik-adik. Dan kita, karena Tuhan telah setia, kita perlu melatih diri kita untuk hidup dalam keteraturan iman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita teratur dalam memuji Tuhan dan teratur dalam hal bersyukur. Entah itu apapun adik-adik, bersyukur dari semua yang telah Tuhan beri, yang baik ataupun yang jahat, kita harus selalu bersyukur dalam semua hal. Dan terakhir adalah menyatakan keinginan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan untuk segala hal yang kita punya. Begitu adik-adik. Jadi adik-adik, kita akan simpulin dari yang tadi kita telah dengar dan juga kakak udah coba kasih tahu ke adik-adik, bahwa ada 3 intinya adik-adik. Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Allah adalah satu-satunya Allah, dan juga percaya Tuhan Allah akan menghadirkan keajaiban dalam kehidupan kita. Dan juga yang kedua, kita perlu percaya bahwa kita perlu melatih keteraturan iman kita adik-adik dalam hal memuji dan juga bersyukur. Dan juga kita perlu menyatakan keinginan kita dalam hal memuji dan juga bersyukur kepada Tuhan. Itu dia adik-adik. Udah lumayan panjang ya pembahasan kita, dan juga gak kerasa akhirnya kita sampai ke akhir dari firman hari ini adik-adik. Jadi terima kasih buat adik-adik yang udah dengerin firman minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke adik-adik kan udah ngedengar tadi firman yang dibawakan sama Kak Bintang ya. Iya. Jangan lupa di-share di Line dan IG Teruna. Jangan lupa bener, Kak? adik-adik ya, kakak tunggu. Nah, ditunggu tuh sama Kak Mike dengan senyuman ya. Kakak tunggu Ya. adik-adik. Oke adik-adik, kita akan respon firman yang tadi kita sudah dengar dengan lagu PKJ 274 ayat pertama sampai yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Jangan menyia-nyiakan waktumu, Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus. Terima kasih ya Bapa, karena kami telah mendengarkan daripada firman-Mu yang diambil daripada Mazmur ya Bapa. Semoga daripada ini, setelah kami mendengarkan firman ini, kami bisa terus ingat bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Engkau adalah satu-satunya Allah yang selalu berkuasa di atas dunia ini dan juga selalu melindungi kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Dan ingatkan kami selalu ya Bapa untuk selalu memuji dan juga selalu bersyukur atas segala yang telah Engkau berikan ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami akan mendoakan negara ini ya Bapa, negara Indonesia ini. Kau sertai negara Indonesia ini dalam segala hal yang membuat negara ini terus berkembang, dalam segala hal masalah yang sedang dihadapi ya Bapa, terutama dalam masalah pandemi corona ini ya Bapa. Kau sertai Indonesia ini ya Bapa, dalam segala keterpurukan yang disebabkan oleh corona ini ya Bapa. Kau buat negara ini terus bersabar dari segala individu-individunya ya Bapa. Dan juga Kau sertai segala warga Indonesia yang terkena daripada corona ini ya Bapa. Kau sembuhkan mereka, Kau kuatkan mereka ya Bapa. Kau berikan pengharapan terus agar terus bisa untuk sembuh ya Bapa. Dan juga tidak lupa kami mendoakan untuk tenaga-tenaga medis yang Bapa, yang selalu berada di baris terdepan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, terutama corona ini ya Bapa. Dan juga ya Bapa, Kau sertai pemerintah ya Bapa dalam segala kebijakan-kebijakannya ya Bapa. Kau kuatkan mereka ya Bapa dalam segala kebijakan yang terutama untuk menghindarkan masalah-masalah dari negara Indonesia ini ya Bapa. Dan juga ya Bapa, selanjutnya kami akan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Bapa, terkhususnya untuk GPIB Bethel ya Bapa. Kau sertai segala aktivitas yang tertunda yang telah direncanakan oleh GPIB Bethel ya Bapa, tapi Kau sertai juga rencana-rencana yang akan selanjutnya ditetapkan oleh GPIB Bethel. Kau sertai selalu kegiatan-kegiatan daripada GPIB Bethel ini ya Bapa, agar selalu menjadi terang dan garam untuk individu-individu di dalamnya dan juga untuk lingkungan sekitarnya ya Bapa. Dan juga ya Bapa, Kau sertai semua pelkat yang ada di GPIB Bethel ya Bapa, terkhususnya untuk pelkat teruna ini ya Bapa. Kau sertai pelkat teruna ini dari kakak-kakak layannya, dari adik-adik layannya ya Bapa. Kau terus sertai ibadah minggu yang terus kami lakukan ya Bapa, agar terus ingat untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami akan mendoakan untuk keluarga kami ya Bapa. Terima kasih atas segala waktunya, sehingga daripada pandemi ini tidak hanya hal-hal negatif yang kami dapat, tapi juga hal-hal positif, agar kami terus bisa lebih dekat dengan keluarga kami ya Bapa. Kau sertai semua aktivitas daripada individu di dalamnya ya Bapa. Dan juga Kau sertai kesehatan daripada individu-individu yang di dalam keluarga ini ya Bapa. Kau jauhkan dari marah bahaya, Kau jauhkan dari segala macam virus dan juga penyakit ya Bapa. Kau sehatkan terus. Dan juga Kau sertai adik-adik layan ya Bapa, dari segala aktivitasnya, sekolah, les, dan juga apapun yang sedang dikerjakan adik-adik layan ya Bapa. Dan juga Kau sertai adik-adik layan yang akan meneruskan ke jenjang selanjutnya ya Bapa, ke sekolah-sekolah yang baru. Kau sertai sekolah baru ini bisa memberikan berkat yang luar biasa untuk adik-adik layan, dan juga adik-adik layan bisa memberikan berkat yang luar biasa juga untuk lingkungan sekitar, guru-guru, dan juga teman-temannya ya Bapak. Ya Allah Bapak, kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah membaca firman Tuhan, dan kita juga udah mendengarkan refleksi firman dari Kak Bintang. Betul. Sekarang kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik adik-adik untuk Tuhan. Itu kemuliaan nama Tuhan ya, untuk Ya, pekerjaannya Tuhan. benar. Benar Kak? Nah, persembahan yang adik-adik akan berikan tidak jauh berbeda dengan yang minggu-minggu kemarin, minggu-minggu yang sudah. Kayak gimana tuh Kak? Oh iya Kak Sel. Jadi minggu-minggu yang sudah seperti biasanya, adik-adik tolong untuk menitipkan persembahan adik-adik yang terbaik untuk Tuhan di sela Alkitab adik-adik.
Jadi dititipkan di situ dulu ya. Nanti Tuhan Yesus sayang, kita akan ketemu lebih cepat dan kita akan ibadah seperti biasanya di GSG lantai 3. dan di situ adik-adik akan memberikan persembahan itu Langsung di ya, Kak, dalam masukin kantong persembahan. Oke? Ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari PKJ 147 ayat ayatnya 1 sampai yang pertama kedua. dan kedua. Di sini aku bawa. Oke, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan. Ayo kakak kita doa persembahan. Mari kita berdoa ya, Kak. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena di saat ini kami meskipun jauh dari keberadaan kami teman-teman, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Di situ ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan melalui persembahan syukur kami. Ya Tuhan Bapa di surga, berkatilah persembahan yang kami berikan ini untuk memperluas pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhususnya di jemaat GPIB Betel maupun dalam persekutuan Teruna GPIB Betel ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Kak Bintang yang sudah memberikan refleksi firman. Terima kasih ya Tuhan. Melalui Kak Bintang kami mohon agar Engkau memberkati Kak Bintang di mana saja Kak Bintang berada, setiap pekerjaan yang dia lakukan, setiap kehidupan yang dia jalani. Tuhan mau berkati itu, Tuhan mau melimpahkan berkat yang luar biasa untuk Kak Bintang. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini, ampunilah kami jikalau kami memberikan yang menurut Engkau tidak layak. Kami mohon ampun ya Tuhan, hanya kami memberikan yang terbaik menurut kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah. Tapi bukan berarti selesai ya ibadahnya. Iya dong. Kita masih ketemu lagi. Iya dong Kak. Jadi kita ketemu lagi minggu depan dengan senyuman-senyuman kakak-kakak yang baru. Tuh. Dalam ibadah minggu depan. Oke. Jadi sebelum kita menutup akan ibadah Teruna minggu ini, kita akan melantunkan satu pujian lagi dari PKJ 183, mari sebarkan Injil. Adik-adik tahu kan? Pasti tahu dong. Kalau yang nggak tahu, kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar sama-sama yuk. Oke, Kak Joshua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Nama ilahi dalam Yesus diberi. Ayat yang kedua.
Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan satu dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tidak kerasa ternyata kami sudah sampai ke penghujung ibadah teruna pada minggu hari ini ya Bapa. Terima kasih atas segala firman yang telah Kau berikan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kau sertai firman yang telah kami dengar ya Bapa. Tidak hanya kami dengar, tapi juga bisa menjadi berkat bagi diri kami sendiri, terlebih pada lingkungan-lingkungan kami ya Bapa. Semoga daripada firman ini bisa kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan juga bisa memberikan nilai-nilai positif dan juga selalu ingat akan diri-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Kau sertai kami ya Bapa, Kau sertai juga ibadah teruna ini. Dan Kau sertai setiap ibadah teruna dari minggu ke minggu, sehingga ibadah teruna ini bisa memberikan berkat yang sangat luar biasa untuk siapapun ya Bapa. Ya Allah Bapa, Kau sertai semuanya ya Bapa, dan Kau sertai apa yang telah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Doa-doa sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja. Bapa, terima kasih. Oke Rintik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kakak Seng. Selamat hari Minggu, Kak Joshua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, Harus. dan harus jaga kebersihan. Harus. Oke, ditunggu minggu depan. Jangan lupa Ditunggu juga senyum ya. buat berkatnya dan sharing firmannya hari ini apa. Oke? Kakak Sampai tunggu ketemu. loh. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus adik-adik. berkati. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra.